Terkadang hidayah datang di luar nalar kita. Namun, jika dipahami, sesungguhnya hidayah datang karena proses yang panjang. Hidup jadi lebih berkah dan lebih tenang bagi mereka yang menapaki jalan hidayah. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman, supaya keimanan mereka makin bertambah dan keimanan mereka yang telah ada. Perjalanan hidup yang dilalui Feby Febriani tidaklah mudah. Berharap pengakuan sebagai perempuan yang dihormati dan eksistensi di kalangan teman-temannya jadi alasan Feby bergelut dengan dunia malam. 8 tahun terjebak dalam kesenangan sesaat perlahan membuat Feby gelisah. Meski hidupnya berkecukupan, tetap saja batinnya terasa hampa. Terlebih saat cobaan datang bertubi-tubi, hingga akhirnya ia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menegurnya. Sebetulnya bukan dari lingkungan juga ya, tapi kesadaran dari dalam diri. Ketika memang saya udah didera dengan banyak hal, akhirnya saya sadar kalau hidup saya nggak bisa stuck gini-gini aja. Dan kalau saya tidak sadar dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Setelah memutuskan berhijrah 2 tahun lalu, cobaan tidak berhenti begitu saja. Banyak yang tidak terima dengan perubahan dirinya, terutama lingkungan sekitarnya. Di tengah kegelisahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir memberi pertolongan untuknya. Bohong kalau misalnya orang tuh nggak stres gitu ya ketika didera seperti itu, santai. Misalnya, saya menghadapinya dengan santai gitu, dengan pasrah. Ya, tidak semudah itu aslinya. Nangis dulu, sakit dulu, mengalami putus asa, mengalami ya udahlah kalau gitu mendingan mereka taunya saya yang dulu aja, nggak usah tahu saya yang sekarang. Sempat berpikir seperti itu, tapi lambat laun dengan terbimbingnya saya, alhamdulillah saya bisa lewati itu meskipun dengan perjuangan yang lumayan berat. Kini kehidupan Feby berubah, ia punya lingkungan baru. Sering ia menerima curahan hati dari perempuan yang ingin berhijrah atau sekedar berkeluh kesah. Ia tak ingin ada perempuan lain yang bernasib sama seperti dirinya. Sekarang apa yang saya jalani ya saya sebagai istri sekarang, sebagai seorang ibu, alhamdulillah. Dan saya punya potensi yang saya gunakan betul-betul. Sekarang saya sudah tahu tujuan saya menggunakan potensi itu untuk apa. Yang pasti untuk ridho Allah gitu. Sekarang saya jadi penyanyi gitu. Dengan band saya. Terus, biasanya kan kalau band itu identiknya dengan dandanan yang heboh atau yang gimana lah yang cucok gitu. Kalau saya ya saya dengan ini saya gitu, dengan inilah saya apa adanya. Saya harus gaya, ya pastilah seorang performer pasti harus gaya. Tapi gayanya seperti apa? Ya gaya yang pasti mengikuti syariat tetap gitu. Masa lalu itu kan kalau sudah ditutup, jangan dibuka lagi katanya ya. Tidak baik membuka aib orang lain ataupun diri sendiri. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita buka untuk sebagai pelajaran. Nikmatnya hijrah itu yang pasti tenang. Ketenangan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Nikmat punya iman. Nikmat punya prinsip. Nikmat punya keyakinan bahwa ada Allah. Kemana-mana tuh ada Allah. Kita tahu bahwa kita ada di jalan yang benar. Kita ada di jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Dari sisi spiritual saya adalah keyakinan. Bukan hanya ritual. Kalau dulu nggak pernah ngaji, sekarang ngaji, bisa aja dibuat-buat. Kalau dulu nggak pernah sholat, sekarang sholat, bisa aja gitu ya. Tapi kalau keyakinan tidak bisa dibuat-buat. Jadi apa yang saya lakukan setiap langkah saya, kalau dulu tidak ada Allahnya, kalau sekarang ada Allahnya. Di
Desi Juliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.